Kita mau bermain di konten jam istirahat. Yuk, langsung saja. Episode pertanyaan 3. pertama. Jam istirahat. Generasi menjadi penyebab utama kegagalan proses pembelajaran. Generasi. Generasi tidak apa? mengalami era yang dialami murid-muridnya. Berarti gap generasi antara Perbedaan. milenial dengan Z gitu ya? Jadi perbedaan yang ngajar sama Nggak lagi milenial. siswa anu. Gap generasi udah Boomers. Jadi yang diajar generasi Z Yang mengajar? gurunya Milenial. milenial atau baby boomers, Pak. Ya. Penyebab utama kegagalan pembelajaran? Tidak. Yes. Mas Nur, Ya, saya tidak setuju. Jadi memang pembagian apa tadi ya? Generasi ya. Generasi. Pembagian generasi itu kan sebenarnya cuma istilah ya untuk memudahkan pengelompokan. Jadi sebenarnya terkait kebiasaan, terkait tabiat dan lain sebagainya itu pun bisa ditiru dan bisa dilakukan. Jadi ada juga orang-orang yang dia terkelompokkan sebagai generasi milenial atau generasi sebelumnya, tapi kebiasaan hidupnya atau yang sering dia lakukan itu seperti anak-anak generasi Z juga ada. Artinya kan itu cuma pembiasaan saja. Kalaupun itu menjadi penyebab kegagalan pembelajaran, tidak, saya kira. Kalau misalnya siswanya adalah generasi Z, gurunya adalah generasi milenial, bisa memposisikan guru itu dari generasi milenial, dia mempelajari apa yang biasa dilakukan atau tipikal generasi Z, sehingga dia itu semacam menyerupai generasi Z gitu ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran dia menyesuaikan siswa atau audiens sebagai generasi Z gitu, menempatkan dirilah seperti itu. Kalau saya seperti itu. Pak Wisnu. Kalau saya singkat saja ya, sebenarnya yang mengakibatkan kegagalan pembelajaran menurut saya adalah diri itu sendiri. Jadi yang menyebabkan kegagalan itu ya personal itu, bukan jadi gap generasi. Kalau muridnya nggak rajin belajar, ya udah dia gagal dalam pembelajaran. Kalau gurunya membosankan, ya udah dia gagal dalam mengajar anak, gitu saja. Kalau saya gitu. Terus kemudian yang faktor utama itu ya dikat dulu. Kalau saya yang menyebabkan kegagalan dalam pembelajaran faktor X ya, yaitu saat terjadi COVID-19 tahun yang lalu. 2 tahun itu sangatlah tahun-tahun yang kelam ya. Jadi untuk pembelajaran berdampak sekali itu, saya merasakan itu. Kita cuma mengajar lewat Zoom, lewat daring. Anak-anak kadang ada yang mengikuti pembelajaran sambil tiduran, bahkan off camera juga ada. Nah itu jadi pembelajaran kita jadi gagal, jadi tidak memenuhi tujuan kita tidak terpenuhi, gitu aja. Pembelajaran olahraga dengan daring bagaimana? Pembelajaran olahraga dengan daring ya nggak bisa itu. Jadi masa kita mau menyuruh anak coba kamu praktekkan pasang bola voli di depan kamera? Nggak bisa, sangat sulit sekali itu. Paling kita menampilkan video anak-anak untuk menyimak atau mempelajari lagi gitu. Udah. Abdul. Kalau saya tidak setuju ya, Pak. Karena penyebab utama dari kegagalan pembelajaran itu tidak hanya gap generasi, tapi juga dari proses pembelajaran dari siswa, dari lingkungan belajar juga, dari waktu anak itu bisa dimanfaatkan dengan baik atau enggak, kayak gitu. Jadi banyak faktor. Kalau dilangsungkan faktor utama itu nggak bisa. Dari apapun lah, dari generasinya itu jadi penyebab gagalnya pembelajaran itu nggak bisa, kalau menurut saya. Jadi tidak setuju. Terkait ada beberapa guru lah ya dimanapun ya. Tidak di sini kan? Yang memang terkadang
membandingkan zamannya dengan zaman siswa. Biasanya diawali dengan kalimat, pada zaman saya itu ya. Pak Giri nggak enak curhat. zamanku itu. Kemudian menjudge sikap siswa sekarang gitu. Itu gimana? Membandingkan ya, membandingkan kondisi saya Itu dulu kan seperti gap ya. ini gitu. Kan Ya, gap. ya betul ya. Ya namanya zaman kan memang bergerak gitu ya. Bahkan Rasulullah atau sahabat itu ya mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Artinya yang namanya zaman tetap akan berubah. Ketika kita harus kaku menerapkan apa yang kita alami dulu kepada anak-anak kita, saya kira itu tidak melulu relevan lah gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin masih relevan, tapi tidak semuanya itu relevan. Seperti misalnya di zaman kita itu belum sederas sekarang terkait dengan teknologi. Kan tidak mungkin kita kemudian membendung anak-anak jangan pakai teknologi, zamannya bapak belum ada teknologi semacam itu. Seperti itu bid'ah misalnya. bisa. Ngeri itu namanya bid'ah. Begitu. Oh, bid'ah. Malah. Sama permainan-permainan dulu. Masih dijumpai ya hal-hal. Ya. Berarti korban ospek itu gurunya. Dulu saya di ospek juga gitu. Zaman kakak Zamanku saya enggak dulu. kayak gitu. Saya disuruh berenang di Sabik, laut yang luas misalkan. Berarti dendam yang diwariskan. Dendam yang diwariskan jadi itu. Bener. Dendam yang diwariskan. Lanjut, pertanyaan kedua. Adab Ada siswa yang menurun mutlak dampak kemajuan teknologi. Jadi teknologi menjadi kambing, bukan kambing kita. Aktor yang patut untuk disalahkan terkait menurunnya adab siswa. Adab siswa yang menurun karena teknologi. Saya tidak setuju. Kena nih. Ya Pak Wisnu bisa. Ya Pak Wisnu. Saya tidak setuju. Tidak setuju, ya kenapa Pak Wisnu? Karena ya gitu. Tidak setuju. Ya dari personal mungkin. Oke ya, karena kalau menyalahkan teknologi untuk masalah anak karena tidak punya adab tuh menurut saya ya tidak. Kenapa? Tidak berkaitan. Itu fenomena sedang sholat kemudian gaya apa ini? FF. Malah. Sedang sujud kemudian gaya FF itu kan dampak itu kemajuan teknologi. Bukan karena mereka tuh terlalu banyak menonton hal yang seperti itu. Tapi bukan si aku bingung Pak. Oknum. Dikat sih itu tadi. Pagul. Yang jelas itu bukan apa ya, adab siswa itu kan bentuk dari didikan orang tua, didikan guru, terus dari lingkungan juga. Ya mungkin ya ini berpengaruh ya. Begini lagi. Kalau lingkungannya misalkan ya tergantung personalnya masing-masing ya. Astagfirullah. Saya dulu pernah Pak kayak gini Pak. Tapi bukan saya pelakunya, saya korban. Misalkan personalnya enggak sing-sing ya nggak kayak gitu ya. Biasanya tergantung personalnya masing-masing. Misalkan dia bisa menempatkan dirinya misalkan sedang sholat masuk gaya kayak gitu. Karena adab itu tidak dipelajari di dalam apa namanya teknologi seperti ini. Jadi malah gimana ya? Kalau kita menyalahkan teknologi karena buruknya adab siswa itu mungkin ya salah kalau saya. Karena adab siswa itu dipelajari itu di sekolah, di rumah, sama lingkungan sekitar anak-anak itu. Karena pembelajaran kan itu melihat, mendengar dan merasakan. Kayak gitu. Ya, saya Bingung. kalau adab siswa menurun mutlak. Kata mutlak itu berarti kan memang aktor utamanya adalah kemajuan teknologi ya. Jadi menurut saya kemajuan teknologi itu bukan aktor utama. Ya itu bagian dari yang mempengaruhi menurunnya adab. Dari sisi apa? Dari sisi ketika tadi misalnya ada tren-tren seperti tadi,
Sebenarnya awalnya oknum ya. Oknum awalnya, Terus viral. 1-2 orang. Nah, Jangan ditiru. kemudian itu dimasukkan ke media sosial, viral, sampai kemana-mana. Nah, kenapa kebiasaan itu bisa sampai kemana-mana? Itu adalah efek dari teknologi, gitu kan? Tapi ketika teknologi menjadi salah satu aktor utama, tidaklah. Karena adab itu banyak faktor yang menunjang di sana. Dari sisi yang jelas masyarakat lah, masyarakat, pergaulan dia, kemudian di rumah latar belakang keluarga bagaimana, di sekolah itu pembiasaannya bagaimana. Jadi banyak hal yang itu membentuk adab ataupun akhlak siswa tadi. Ya, Siswa ataupun anak gitu. Jadi teknologi itu hanya sebagian kecil dia sebagai mempengaruhi adab siswa. Ya tadi. Kemudian ya sekarang kan yang banyak sekali tren-tren, banyak sekali hal-hal viral yang sebenarnya itu menyalahi adab. Tapi karena itu banyak orang melakukan. Jadi biasa. Nah, kenapa banyak orang melakukan? Karena itu disebarkan oleh teknologi, gitu ya. Akhirnya orang, wah ini keren ini, wah ini bagus ini. Kalau saya seperti ini mungkin nanti tingkat kegaulan saya akan meningkat berapa ratus % misalnya seperti itu. Akhirnya tiru-tiru dan sebagainya. Hal-hal yang viral di media sosial seperti ini kan, ya sebenarnya malah hal yang buruk ya. Ya, hal yang betul. viral itu kebanyakan hal yang buruk. Ya. Anak berprestasi itu malah nggak viral. Betul. Karena Jadi malah konsumen kita, ya nggak sih, karena konsumen kita. Ayo kadang Iya, banyak itu malah SDM lah, sumber daya kita ya. Jadi memang kita itu salah satu cara untuk mengkanternya adalah kita membuat komunitas-komunitas di mana kita menyebarkan hal-hal positif lewat media atau teknologi. Jadi kalau ada kan semacam konten kreator atau apalah itu, kemudian dia membuat satu konten di mana dia tujuannya adalah mengkanter hal-hal semacam ini, mengedukasi. ya betul, supaya yang viral itu tidak hanya yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, tapi yang baik-baik itu juga viral. Berarti kita nggak viral karena kita baik ya. Bisa jadi. dan ini viral nanti. Menggambarkan kualitas penontonnya ya. Ya, benar. Menggambarkan kualitas penontonnya. Itulah mengapa di Altong itu penontonnya sedikit. Ya, makanya jangan sampai viral. Lanjut. Sekolah 5 hari membuat siswa mudah lelah karena terlalu sore pulangnya. Lemah. Di luar negeri. Lemah. Sedang diuji coba kerja, tapi kerja ya bukan sekolah itu 4 hari ya, tapi beban kerjanya jam kerjanya sama. Di Prancis itu sedang diuji coba 4 hari kerja. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu Membuat lelah itu. Membuat sekolah 5 hari semua udah lelah karena pulangnya. ya, saya tidak setuju. Tidak setuju. Itu pertanyaan yang sudah pasti jawabannya itu. Sudah tidak setuju lah. Agul. Kalau pulangnya masih di jam 2:30, kan Jam masih 3. tidak setuju. Tapi kalau pulangnya Jam 5, jam 5 6. hari sampai jam 6 atau sampai jam 5 ya ini balik. Ya karena kan anak biasanya kan di jam-jam habis zuhur itu biasanya konsentrasinya pasti menurun anaknya. Gak cuma menurun, Menurun, menghilang, bahkan tidak ada sama sekali. Ya sama aja menghilang ya. Yang jelas kalau habis dulu itu udah konsentrasinya mungkin sudah beda dengan pas pagi hari. Jadi pulang 2:30 masih normal, ataupun 5 hari ini masih bisa. Tuh. Jadi tidak membuat lelah kalau menurut saya. Tuh. Mas Wisnu apa Mas Nur? Baik. Sekolah 5 hari membuat siswa lelah. Saya rasa tidak. Jadi 6 hari pun juga bisa membuat lelah. Lah terus yang tidak membuat lelah berapa hari? Masuk sekolah 1 hari gitu. Harusnya kan memang kalau 5 hari daripada 6 hari, secara hitung-hitungan kan lebih lelah yang 6 hari itu. Iya nggak? Iya dong. Kita patokannya hari loh ya, bukan jam loh ya. Kan hari tanya. Sekolah 5 hari sama sekolah 7 hari atau 8 hari. Secara logika lelah yang mana? Nek 5 atau 6 hari ya lelah 6 hari lah secara logika. Kita kan patokannya hari gitu ya. Jadi
sekolah kalau misalnya pertimbangannya dengan 5 hari kemudian jamnya itu jadi apa namanya tambah padat gitu ya, yang awalnya yang 6 hari itu bisa dipulangkan jam 1 karena 5 hari kemudian dipulangkan jam 3 gitu ya. Kalau lelah tidak lelah itu sebenarnya bukan masalah itu sebenarnya. Jadi lelah tidak lelah itu kadang yang mempengaruhi siswa itu merasa capek, jenuh, lelah itu kan bukan karena fisiknya ya, tapi karena mood gitu ya. Kadang karena mood gitu ya. Ketika misalnya jam siang, kemudian pembelajarannya itu mapel yang tidak disukai, kemudian guru yang mengajar itu Pak Nur kurang disukai seperti itu. Akhirnya awalnya nggak lelah pun jadi lelah. Jadi lelahnya itu bukan karena fisiknya, tapi lelahnya itu secara mentalnya seperti itu. Jadi ini lelahnya juga perlu dijabarkan lagi. Lelahnya secara lelah secara fisik atau lelah secara mental ini, Pak Giri? Secara fisik semuanya. Ya. Jawaban saya itu tidak setuju ya. Tidak mesti 5 hari itu membuat siswa lelah seperti itu. Oke, kalau saya ya mungkin pertanyaan ini muncul karena ada anak yang mengadu ke jenengan, Pak. Mas, saya lelah gini. Enggak, itu enggak lelah sebenarnya. Cuma itu kamu capek. Wih, podo lah. Itu malas itu sebenarnya ya. Karena gini, walaupun kita pulangnya sampai sore, sampai asar misalkan akhir-akhir ini kan, sampai kita sholat asar di sekolah, tapi kan kita istirahatnya kan juga lama gitu loh. Kita aja istirahat jam pertama, maksudnya istirahat pertama itu kan 30 menit. Istirahat kedua bahkan sampai 1 jam. Itu udah banyak banget loh nih. Kalau di sekolah yang lain mungkin hanya 15 menit, hanya 20 menit. Jadi kalau misalkan ini konsepnya 5 hari tapi pulang sore itu lelah, itu mungkin menurut saya ya nggak pas. Karena kita istirahatnya itu sudah panjang. Sholat itu juga termasuk istirahat, ya. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Udah nih. Dadah. Ingat jangan viral. Jangan viral.